Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suku bunga. Pengertian bunga bank. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Jenis-jenis bunga bank. Pertama, bunga bank simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, sebagai contohnya jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh adalah bunga kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang disimpan banyak, sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun. 2. Persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti, jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat, sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing. 3. Kebijaksanaan pemerintah. Untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 4. Target laba yang diinginkan. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. 5. Jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. 6. Kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contohnya, jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utamanya adalah pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. 7. Reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafid, kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. 8. Produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. 9. Hubungan baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama primer dan nasabah biasa sekunder. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. 10. Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik, maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda.
Demikian pula sebaliknya, jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafit atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain 1. Total biaya dana atau cost of fund. Total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dana, demikian pula sebaliknya. 2. Biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Yang ketiga, cadangan resiko kredit macet. Cadangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai sikap bersiaga menghadapi macetnya kredit yang diberikan dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu. 4. Laba yang diinginkan. Laba yang diinginkan ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting. Penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit. Dalam hal ini, biasanya bank di samping melihat kondisi pesaing, juga melihat kondisi nasabah, apakah nasabah utama atau bukan, dan juga melihat sektor-sektor yang dibiayai. 5. Pajak. Kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. 1. Sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama. Cicilan nasabah, pokok pinjaman ditambah bunga, otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis leading rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif, dengan maksud si nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya. 2. Flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, atau kredit konsumtif lainnya. 3. Floating rate. Pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya, hal ini juga berpengaruh terhadap cicilan setiap bulannya. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.